di region kita sekarang. Tapi kalau melihat dari Bigetron sendiri, di mana mereka mungkin Rituan untuk memainkan jungler assassin, apakah mari kita melihat Ron gitu loh, dan sekarang akhirnya kita melihat Nile yang bermain, apakah ini tank jungler mungkin yang bakal dipergunakan oleh Bigetron sendiri? Karena sekali lagi ini untuk hero-hero yang di-ban oleh Dewa ini cukup respect loh. Ini adalah hero pegangan yang sering kita lihat dipakai oleh Eman. Langsung ya target ke arah Eman, sedangkan dari Bigetron juga langsung target menuju ke arah Kin. Tapi kalau kita lihat dari kemarin performanya dari Kin juga, full hero Kin sendiri ini cukup banyak. Kemarin kan muncul Esmeralda. Tapi ya mungkin ya ini Arlot yang kita lihat sebagai debut pas Kin main juga itu akan menjadi Arlot pertama dan terakhir ya. Karena siapapun akan ketemu Dewa. Akhir-akhir ini kita ngeliat langsung ban ke arah Arlot, Om. Ya kan, sebenarnya nggak cuma waktu Dewa yang main, ini Arlot masuk dalam meta banget sekarang. Berjumpa dengan Assassin, dia bakal pasti bisa menutup pergerakan Assassin tersebut. Dan kalau mau respect dengan Kin, ada satu lagi, Povius nih, kalau memang mau di-ban. Karena Ya, Poviusnya dari Kin sendiri, targetnya dia bagus banget dengan Dark Wave-nya nih, Ji. Betul banget, walaupun aku lihat di sini kemenangannya dia itu tidak maksimal dengan Povius 2 kali menang, satu kali menang, satu kali menang, satu kali kalah. Ini nggak masalah. Tapi yang di sini yang sangat berani adalah dia ngebuka Fanny di awal, ngebuka Fanny di atas. Salah satu permainan yang sudah mulai terlihat gameplaynya seperti apa, ya kan? Tapi ini keberanian yang cukup tinggi. Mungkin salah satu concernnya mereka berani ngebuka Fanny di awal adalah Moskov dari Eman udah ditutup, Om. Ya, masuk akal sih. Karena dengan hilangnya ini ya, Marksman yang memang bisa menjaga diri, tapi ada Lancelot dulu. Dan Poviusnya memang langsung diambil juga, dan sekaligus untuk dinepik terhadap hero yang akan dipakai oleh Kin. Jadi harus dipikirkan lagi untuk berhadapan dengan Povius, apakah Esmeralda kembali akan dibawakan oleh dia. Tantangan tersendiri untuk Bigetron by Fatality ini adalah bagaimana cara meredam Ray dengan Fanny-nya. Yang kita tahu juga ini adalah salah satu player Fanny yang mendapatkan, kalau nggak salah nih ya, kemenangan pertama di season yang kemarin ya, waktu ada Fanny masih jarang-jarangnya nih bisa dipakai. Jadi menarik untuk kita melihat bagaimana Nile ini akan bisa bertahan dari gempuran Fanny di early game terkhusus. Apalagi Fanny yang sangat possible untuk mencuri-curi ya, retribution yang melupakan juga. Tapi ya Harik terlebih dahulu yang diamankan, dan lapu-lapu ternyata bukan Esmeralda, Om. Aku kira mau Esmeralda ya, tapi ya oke lah, lapu-lapu juga memang punya damage yang besar, akan bisa menopang lagi kalau memang mau ada early team fight ya, terutama untuk pemberian burst damage-nya. Harit juga bisa menjaga diri dengan efek dash-nya meskipun berhadapan dengan Povius, which is ya Povius akan bisa selalu ikut dengan infernal pursuit-nya juga. Dan untuk pick dari Bigetron by Fatality, mereka bisa mengamankan hero untuk Eman dulu sekarang kalau mau, atau Eman bisa disimpan yang terakhir ya. Karena sebenarnya dari Finn sendiri, Finn kita tahu ini adalah hero-hero yang memang bisa main pick up, dia cukup oke ya, terutama untuk Kalea-nya dia, kalau mau diambil ini bisa menutup juga. Tapi nantinya ke Fanny-nya. Tapi kalau aku lihat nih, Om, ngomongin ke arah Kalea, ini menjadi salah satu pointer yang sangat penting sebagai point kill dari Dewa. Malah aku bisa berbanding terbalik lihatnya. Memang dia meng-counter Fanny, dia meng-counter ke arah Harit. Tapi kalau misalnya nggak berjalan gameplaynya, itu udah mati kutu, mati langkah. Sedangkan kalau menurut aku, dia butuh banget Grok ini. Karena pertama, temboknya itu cukup bisa membantu penyelamatan kawan-kawannya. Kedua, dia butuh tectonic charge-nya. Just in case kalau team fight-nya udah cukup besar dan dia pengen coba untuk setidaknya menetralisir itu, tectonic charge ini penting banget. Karena di Dewa udah ada lapu-lapu. Sumber damage crowd control ke backline dari Bigetron ini mereka udah akan cukup kesulitan menahannya. Ini Grok yang akhirnya banyak mulai keluar ya di minggu yang ketiga juga. Sisi power yang kalau ada kombonya ini enak banget ya. Dan aku juga setuju apa yang dikatakan sama Bang Uji juga. Tapi untuk sekarang target menuju ke arah hero-hero dari Eman. Salah satunya adalah Bruno. Ya Bruno ya, selama ada efek-efek dash pastinya lebih mudah untuk bisa kabur ya dari Fanny juga. Jadi memang agak sedikit dipadasi mungkin hero-hero marksman yang punya efek-efek dash juga, atau bisa memberikan efek-efek crowd control ya terhadap Fanny nanti. Dan No Hilda juga ini untuk mengamankan agar Nile-nya juga nanti tidak terganggu dari prosesnya untuk bisa melakukan farmingan. Dan di last band-nya masih tetapkah untuk marksman lagi kalau mau dicari? Karena ya sejujurnya masih ada, kalau mau agak aman dikit ya Lunox pun masih bisa nih kalau mau untuk dengan Dewa. Lunox ya Om Awa ya. Ini kalau menurut gue ya, ngomongin ke arah Godland dari Eman, itu dia punya Irithel loh. Karena Irithel adalah salah satu hero yang cukup bisa keluar dari ancaman dari Fanny. Punya moving space, dan dia punya early pressure juga terhadap Harit.
Karena kalau ngomongin Kara Granger ini akan cukup sulit bertahan dari lampu-lampu dan juga Fanny Ul kalau menurut gue ya. Way better jadi Intel sih. Itu Fanny sih. Atau lebih ke fighter God Lane, karena kan kayak Eman eksplorasinya bisa kemana-mana juga. Ruby, Chow juga yang pernah dimunculin. Tapi kalau misalkan ngandelin Lancelot sebagai mungkin damage dealer utamanya, apakah pemilihan untuk fighter God Lane ini bisa possible untuk Bigetron? Nah, Sulit itu sih dia, kalau Ul. menurutku sih, karena memang damage-nya kurang sih. Ya nggak, Ci? Benar itu Om. Kayaknya kalau mungkin Yisansin ya, oke sih menurut gua Ruby Godland. Tapi Om kalau misalnya Lancelot masih butuh backup damage gak sih di Godland Om? Sangat butuh sekali. Dia nggak bisa sendiri, apalagi kan habis baru kena hotfix juga kan buat Lancelot. Di late game damage-nya memang agak kurang, cuman ya karena efek punchernya nggak dikurangin sama sekali, dia masih tetap cukup licin banget. Dan ini sudah ada Parsha sekarang. Kalau bicara soal burst damage di early game, ini sudah cukup memadai lah buat Bigetron by Fatality, apalagi kalau memang mereka coba buat kontes nanti di area Blito Wanderer. Dan dirahasiakan ya kayak hero dari Eman, mereka ada di red side juga, jadi kayak Cheesepick masih sangat possible untuk dibawakan. Tapi jangan lupakan Okta juga punya pool hero cukup luas, bukan sekedar tentang match damage aja gitu dari Okta. Bahkan di minggu pertama kita ngeliat ada Hellcurt juga dibawa ke arah mid lane. Tapi untuk sekarang, apakah akan ada Eve? Oh enggak, Selena dan juga Gatot Kaca. Wow, oke. Mereka kan bermain dengan agresif di early game. Ini Arrow selama memang on point, menurutku Dewa mereka cukup pegang di early-nya ya, karena mereka punya 4 hero yang bisa langsung nabrak di awal-awal nih, Rajet. Aduh, tapi Selenanya ini kan bisa aku bilang memang meng-counter beberapa hero seperti kayak Parsha atau bisa ngebuka vision ambush pressure dari Grok. Tapi dari data yang aku miliki nih, data BMKB yang aku miliki, Selenanya masih belum maksimal nih Ul dan Omawa dengan 0%. Dan kondisi saat ini, concernnya adalah mereka menggunakan Fanny. Mereka butuh high ground. Bukannya aku melihat Selena ini gak kuat, tapi kenapa nggak antisipasi untuk high ground yang mereka miliki? Karena jujur, untuk Dewa, kalau mereka slip di awal, kalau mereka nggak perform, ini berbahaya.